Banyak orang Kolombia, terutama dari kalangan miskin kota, yang menganggapnya sebagai sosok pahlawan dan juga mengaguminya sebagai orang yang dermawan plus murah hati. Escobar ini sohor karena beramal dan terlibat dalam pembangunan fasilitas umum seperti sekolah-sekolah, lapangan olahraga, perumahan dan pengembangan bagi masyarakat miskin kota, terutama di kotanya sendiri di Medellin. Karena kiprahnya menjajakan kokain internasional, dia berjibaku melindungi bisnisnya dengan melawan pemerintahan Kolombia dan berkampanye melarang kebijakan ekstradisi penjahat ke Amerika Serikat. Perintah pembunuhan dari mulut Escobar juga tidak terhitung jumlahnya. Mulai dari anggota polisi, jurnalis, pejabat tinggi hingga politisi pernah merenggang nyawa karena aktivitasnya melawan kerajaan kokainnya. Namun, banyak orang terutama di Medellin tetap memandangnya positif karena Escobar mampu mendistribusikan kekayaannya kepada orang miskin. Perspektif lainnya juga menjelaskan tentang fenomena ini. Escobar dalam titik kekuasaannya mampu memberi ancaman untuk mengacaukan politik Kolombia, sistem peradilan dan bahkan politik perang internasional Amerika Serikat terhadap obat-obatan. Pemerintah Kolombia sendiri kala itu sedang tidak mampu mengangkat warganya dari jerat kemiskinan. Lelaki bernama lengkap Pablo Emilio Escobar Gaviria ini lahir pada 1 Desember 1949 di sebuah pedesaan bernama Rio Negro. Sebagai anak ketiga dari 7 bersaudara, ibunya Hermilda adalah seorang guru sekolah dasar dan ayahnya Abel adalah seorang petani. Medellin di era kolonial adalah pusat pertambangan di Kolombia. Wilayahnya berada di daerah dataran tinggi dan warganya mengembangkan budaya mereka sendiri. Dalam tesis Jenna L. Bowley yang berjudul Robin Hood or Villain, The Social Contraction of Pablo Escobar, masyarakat Medellin sudah memiliki tradisi dalam hal penyelundupan. Menurut anaknya, Sebastian Moroquin, ayahnya terjun dalam dunia kriminal melalui praktik perjualan ijazah perguruan tinggi palsu. Umumnya, praktik ini dilakukan melalui kampus Universitas Autónoma Latinoamericana di Medellin, seperti dituliskan dalam buku berjudul Pablo Escobar, My Father. Escobar kemudian mulai merambah ke dunia perdagangan narkoba. Pada tahun 1976, dia pernah ditangkap bersama sepupunya saat melintasi perbatasan Ekuador dengan 37 pin kokain. Saat itu dia memberi uang pelicin kepada petugas setempat. Kiprahnya sebagai pedagang kokain terus meroket. Dia juga akrab berurusan dengan pihak kepolisian. Bersamaan dengan itu, gelontoran dana deras mengalir ke kantong Escobar. Ketika dia menginjak usia ke-26 tahun, tabungannya di bank telah mencapai lebih dari 3 juta US dollar. Laporan dari Business Insider menyebut pada pertengahan 1980-an dan bagian dari puncak kejayaannya, Carter Medellin dipercaya mampu meraup hingga 420 juta dolar per minggu. Dengan itu berarti sekitar 22 miliar dolar per tahunnya. Kekayaan Escobar yang sangat besar dari hasil perdagangan kokainnya menjadi masalah karena dia tidak bisa menyimpan uangnya di bank. Dia terpaksa menyimpan seluruh uangnya di sebuah ladang pertanian di daerahnya. Roberto Escobar, kepala akuntan kartel sekaligus saudaranya, dalam bukunya yang berjudul The Accountant Story, Inside the Violent World of the Medellin Cartel, Pablo menghasilkan begitu banyak uang sehingga setiap tahunnya kami akan kehilangan 10% dari uang tersebut. Itu karena tikus akan memakannya di gudang atau akan rusak oleh air ataupun hilang. Uang yang hilang setiap tahunnya sekitar 2,1 miliar US dollar. Berdasarkan laporan jumlah uang yang dihasilkan per tahun, Escobar memiliki lebih banyak uang yang tidak dia sadari. Jadi kehilangan uang secara sembarangan karena dimakan tikus dan jamur baginya bukan masalah. Masalah yang sebenarnya adalah bagaimana menyembunyikan dan menyimpan uang secara rapi, menumpuk uang dan mengikatnya hingga menjadi gepokan. Menurut Roberto, Carter Medellin menghabiskan sekitar 2.500 US dollar per bulan, guna untuk menyatukan tumpukan uang tersebut. Pada pertengahan tahun 1991, operasi pemerintah Kolombia terhadap Escobar baru tampak serius. Dengan dibantu Amerika Serikat di bawah pasukan khusus, memaksa raja kokain dunia itu menyerah dengan negosiasi bahwa dia akan mengunci dirinya di penjara yang didesainnya sendiri, di mana letaknya di dataran tinggi dekat Medellin bernama La Catedral. Faktanya penjara tersebut sangat bergemilang fasilitas mewah. Namun pada pertengahan 1992, pemerintah Kolombia mendapati bukti bahwa Escobar masih menjalankan bisnis kokainnya di balik jeruji. Pengepungan dilakukan aparat Kolombia ketika dirinya berhasil melarikan diri dan menghabiskan waktunya bersembunyi dalam kejaran aparat yang kian membesar dan terlatih.
Sewaktu dia berpindah-pindah lokasi persembunyian membawa keluarganya, dia pernah membakar uang tunai sebanyak 2 juta US dollar guna menghangatkan badan putrinya. Klaim itu keluar dari mulut Juan Pablo Escobar, yaitu putranya yang telah mengubah namanya menjadi Sebastian Marroquin, menceritakan bahwa ayahnya membakar uang ketika dia menyadari putrinya Manuela menderita hipotermia. Cerita Marroquin disampaikan kepada majalah Don Juan pada tahun 2009. Putra Escobar menceritakan saat pelarian mereka benar-benar sendirian tanpa pengawalan anggota gangster. Sangat menderita berpindah tempat hingga tidur di ruang terbuka. Marroquin berusia 16 tahun saat ayahnya meninggal, cukup besar untuk memahami kisah ayahnya tersebut. Marroquin membantah bahwa ayahnya tewas ditembak polisi. Dia menegaskan bahwa ayahnya melakukan bunuh diri begitu dikepung oleh polisi. Dalam kronologi penangkapan yang dirilis US Drug Enforcement Administration di bawah pimpinan Brigadir Hugo Martinez dan Gabungan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat, yang pada saat itu terdiri dari Delta Force dan juga Central Peak. Tim tersebut mengawasi dan melacak transmisi telepon radio dan menemukannya bersembunyi di Los Olivos, sebuah kampung kelas menengah di Medellin. Baku tembak terjadi saat pasukan mengepung tempat persembunyiannya, yang pada saat itu berisi Escobar dan pengawal pribadinya Alvaro de Jesus Agudelo. Kedua buronan ini berusaha melarikan diri dengan berjalan di atap rumah. Di saat itulah keduanya ditembak polisi Kolombia. Dilaporkan Escobar mengalami luka tembakan di kaki dan tubuh di bagian atas, dan yang paling fatal adalah tembakan di telinga. Kontroversi yang meliputi penembakan mati Escobar adalah tidak ada yang mengetahui secara pasti siapa yang melepaskan tembakan hingga tepat di telinganya, atau proses itu dilakukan setelah dia terjatuh. Beberapa kerabat Escobar percaya dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan menembakkan diri tepat di telinganya. Dalam buku Kenneth Robert berjudul Zero Hours, Killing of the Cocaine King, memuat keterangan dari saudara Pablo, Roberto Escobar dan Fernando Sanchez Arellano, yang menyebut bahwa Raja Kokain pernah mengutarakan bahwa dia akan menembak dirinya sendiri melalui telinga. Segera setelah kematian Escobar, pasar kokain beralih tangan didominasi oleh rivalnya Carter Cali, sampai pertengahan 1990-an ketika pemimpinnya dibunuh. Pada 2 Desember 1993, menjadi akhir hidup Raja Kokain dunia asal Rio Negro. Escobar yang telah menjadi ikon layaknya Robin Hood bagi warga Medellin, terutamanya kaum miskin kota banyak yang meratapi kematiannya. Dalam buku Virginia Vallejo yang berjudul Loving Pablo, Hating Escobar, yang menyebutkan pemakamannya dihadiri oleh 25.000 orang.